Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dia dengan nomor NIM G1E020001. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Geographic Information System atau GIS serta beberapa bentuk metode dalam pengaplikasiannya. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan GIS? Pertama-tama, kita harus mengetahui apa arti dari sistem. Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari suatu komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem komputer yang menganalisis dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Adapun referensi geografis di sini merujuk pada metode berbasis grid untuk menentukan lokasi permukaan bumi yang pada dasarnya didasarkan pada posisi geografis pada garis lintang dan garis bujur. GIS mampu membuat, mengelola, menganalisis, dan memetakan semua jenis data berbasis lokasi. GIS juga mampu mengonversi data ke dalam bentuk peta, serta mengintegrasikan data lokasi dengan semua jenis informasi deskriptif. GIS juga mampu membantu pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan konteks geografis. Manfaat dari GIS meliputi efisiensi dalam penyajian data, serta untuk mencapai manajemen dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bagian kedua. Bagian kedua, apa saja manfaat GIS serta beberapa contoh pemanfaatannya dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Sistem informasi geografis atau SIG memiliki beragam kegunaan dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kegunaan tersebut secara signifikan, khususnya dalam bagaimana data tersebut dapat digunakan dan apa saja yang dapat dicapai sebagai hasilnya. Salah satu bentuk penggunaan GIS paling umum adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah aplikasi Google Maps. Aplikasi ini adalah salah satu contoh aplikasi GIS berbasis web yang digunakan untuk tujuan navigasi sehari-hari. Aplikasi peta yang digunakan pada smartphone dan kendaraan sangat bergantung pada data GIS untuk menjaga agar peta mereka diperbaharui hingga detik terakhir. Kemudian, penggunaan GIS lainnya adalah dalam bidang perencanaan dan pengembangan kota, bidang transportasi, bidang agrikultur, bidang sistem telekomunikasi, bidang manajemen bencana dan mitigasi, kemudian bidang manajemen sumber daya alam, dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan GIS secara maksimal dan optimal, pengguna perlu memahami bentuk-bentuk sistem koordinat yang akan digunakan. Dalam GIS sendiri, sistem koordinat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu koordinat berbasis geografis, seperti misalnya WGS 1984, dan koordinat berbasis proyeksi, seperti Universal Transform Mercator atau UTM. Lantas, apa saja perbedaan dari sistem koordinat geografis dan sistem koordinat proyeksi tersebut? Jadi, secara singkat, sistem koordinat geografis atau GCS menentukan lokasi peta di permukaan bumi, sedangkan sistem koordinat berbasis proyeksi atau PCS menentukan lokasi data pada permukaan datar, seperti misalnya pada kertas atau layar komputer. Hingga sekarang, terdapat berbagai jenis koordinat proyeksi dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Beberapa di antaranya bagus untuk memetakan arah di peta, sedangkan yang lain bagus untuk mempertahankan sudut atau jarak. Perbedaan lain dari kedua sistem ini adalah sistem koordinat geografis berbentuk bulat, sehingga lokasi dicatat dalam satuan sudut, misalnya derajat, menit, detik. Sedangkan untuk sistem koordinat proyeksi bentuknya datar, sehingga lokasi dicatat dalam satuan linear, biasanya dalam satuan jarak seperti meter. Ya, baik. Jadi seperti inilah tampilan awal dari aplikasi ArcMap. Bisa dilihat sini, menu kotak di sini masih kosong. Ya, jadi bisa dilihat di atas sini terdapat beberapa toolbar dengan menu File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan mengenal beberapa komponen dari ArcGIS itu. Jadi ArcGIS ini terdiri dari 4 komponen utama. Komponen yang paling penting di sini adalah ArcMap yang kita buka saat ini. Komponen lainnya meliputi ArcCatalog yang bisa diakses melalui tombol di sini. Kemudian ada ArcScene dan yang terakhir adalah ArcGlobe. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan georeferencing. Pertama-tama, apa itu georeferencing? Georeferencing adalah proses pemberian referensi spasial pada data raster seperti citra satelit, foto udara, peta hasil scanning, dan peta digital. Referensi spasial yang diberikan dapat berupa sistem koordinat geografis atau sistem koordinat proyeksi seperti yang disebutkan tadi dengan bentuk proyeksi UTM atau Universal Transfer Mercator. Selain data raster, ada juga data vektor yang telah mempunyai sistem koordinat proyeksi karena terdiri dari bentuk titik seperti poin, garis seperti polyline, dan area, yaitu poligon yang bakalan kita bikin
setelah kita melakukan georeferencing. Baik, jadi georeferencing ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu teknik dengan menggunakan input koordinat dan teknik dengan tanpa input koordinat. Baik, pertama-tama kita akan melakukan georeferencing dengan input koordinat terlebih dahulu. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data yang akan kita georeferencing. Oke, jadi data yang akan kita georeferencing itu bisa memiliki format apa saja, seperti format gambar, format PDF, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan peta iklim yang memiliki format JPG. Jadi peta ini bisa didapatkan di Google atau di situs-situs lain. Oke, baik. Jadi seperti inilah tampilan awal dari peta tersebut. Bisa dilihat di sini di bagian pojok kanan bawah. Untuk koordinatnya masih angkanya terlalu tinggi, angka imajiner itu 2890, dan kemudian untuk unitnya masih unknown unit. Jadi kita harus melakukan georeferencing terhadap peta ini terlebih dahulu. Cara pertama yang harus dilakukan adalah mengklik pada menu view, kemudian data frame properties. Oke, kemudian kita pilih koordinat sistem. Kita akan memilih sistem koordinat yang bakalan kita pakai. Kita akan menggunakan WGS 1984. Oke, kita akan klik yang ini. Kemudian oke. Ya. Kemudian cara berikutnya lagi kita akan membuka view data frame properties. Oke, kita akan mengklik di menu general. Kita akan mengganti display-nya dari decimal degrees menjadi degrees minute second atau derajat menit detik. Kemudian kita ketik oke. Ya, dan bisa dilihat di sini tampilannya sudah berubah. Di sini terdapat tanda huruf yang menandakan timur dan selatan. Jadi di sini kita sudah menggunakan sistem koordinat WGS 1984. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan koordinat. Jadi kita akan zoom di titik persimpangan ini. Ya, di sini kita bisa menambahkan control point. Kita akan klik tepat di tengah-tengah persimpangan ini, seperti bisa dilihat di layar. Kita klik di sini. Oke, jadi di situ sudah terdapat control point pertama. Kemudian kita akan menginput DMS dari garis lintang dan garis bujur. Oke, seperti yang diketahui, garis lintang ini adalah yang ini, atau garis yang horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis yang vertikal. Jadi, sehubungan dengan posisi Pulau Lombok itu berada pada garis lintang 8, 18, dan 00. Kemudian untuk posisi bujurnya 115, 57, dan 45. Ya, untuk EWNS-nya tidak kita ubah. Kemudian kita klik OK. Baik. Untuk kontrol point pertama sudah berhasil dibuat, kita akan melanjutkannya pada kontrol point kedua. Jadi kita pilih lagi pada bagian persimpangan yang berada di sudut peta. Kita pilih di bagian ini. Jadi untuk di sini posisi garis bujurnya sama dengan yang di atas, yaitu 115, 57, 45. Ya, kita akan klik di tengah-tengahnya. Input DMS. Ya, di sini 115. 57, 45 untuk longitude, kemudian untuk garis lintangnya 8, 33, 5. Kemudian kita oke. Ya, bisa dilihat petanya tidak tampil di layar. Kemudian kita akan klik di zoom to layer. Oke, seperti inilah bentuk peta sudah direferencing. Bisa dilihat di pojok kanan bawah. Posisi koordinatnya sudah sesuai dengan kondisi real life-nya ya guys. Ini sudah 116 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Baik, seperti itulah cara melakukan georeferencing dengan input koordinat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan georeferencing kembali, tapi yang kali ini dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan teknik tanpa input koordinat. Jadi yang harus disiapkan di sini adalah peta yang akan di georeferencing, alias data yang akan di georeferencing, bisa berupa gambar seperti teknik sebelumnya, dan kemudian peta referensi atau peta yang sudah memiliki nilai sistem koordinat. Oke, pertama-tama kita akan hapus peta tadi dengan cara meremove. Oke, kita akan menambahkan data-datanya. Untuk peta yang akan georeferencing, kita akan pilih peta jenis tanah. Kita klik OK.
Kemudian untuk peta referensi yang bakalan kita gunakan, kita akan menggunakan peta DAS NTB. Oke, baik, bisa dilihat sini sudah terdapat dua peta. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah sama seperti tadi, kita akan melakukan add control point. Jadi untuk control point sini kita akan memilih suatu sudut yang mencolok yang bisa dibandingkan pada peta sumber dan peta referensi. Jadi di sini kita bisa melihat garis mencolok seperti garis pantai, seperti bentang laham Tanjung. Kita akan zoom di sini. Ya, sebagai contoh kita akan mengambil bagian Tanjung ini. Kita akan mengambil di bagian ujungnya. Kita akan menambahkan control point di situ. Kemudian kita klik di DAS NTB. Kita klik zoom to layer. Nah, kemudian kita zoom lagi. Oke, seperti dilihat, Tanjung ini sesuai dengan Tanjung yang ada di peta sebelumnya. Kemudian kita akan hubungkan vertexnya. Oke, kita telah menambahkan add control point yang pertama. Kemudian untuk control point kedua, sama seperti sebelumnya, zoom to layer. Kemudian kita tentukan titik sebagai tempat kita menambahkan control point berikutnya. Di sini saya akan menambahkannya di Gili Trawangan, yaitu di sekitar sini. Ya, ini adalah control point kedua kita. Kemudian klik kanan, DAS NTB, zoom to layer. Oke, itu dia. Kita akan tambah di sini. Ya, baik. Jadi kita telah melakukan georeferencing tanpa input koordinat. Seperti bisa dilihat di sini, petanya sudah berada cukup berdekatan. Dan kita bisa lihat di pojok kanan bawah bahwa koordinatnya sudah sesuai, yaitu 116 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Oke. Kemudian kita bisa centang DAS NTB-nya agar menampilkan bagian ini saja. Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik digitasi. Jadi, digitasi adalah kegiatan untuk membuat suatu data vektor yang terhubung dengan referensi koordinat geografis. Oke, jadi data yang bakalan kita buat berubah save file atau dengan format SHP. Jadi kita akan membuat save file berdasarkan data peta tanah yang ada di sini. Oke, jadi cara pertama yang harus dilakukan adalah membuka ArcCatalog. Ya, bisa kita lihat di sini ada ArcCatalog, menu ArcCatalog sudah terbuka. Kemudian kita akan tentukan di bagian mana kita akan menyimpan save file yang akan kita buat. Oke, saya akan menyimpannya di SHP Westland. Kemudian kita klik kanan, klik new, kemudian klik save file. Oke, jadi save file ini kita akan memberi nama pada save file yang bakalan kita buat. Kita akan mencoba memberikan nama save file ini jenis tanah. Ya, jadi save file ini adalah berupa poligon. Kemudian kita akan memasukkan sistem geografis, koordinat geografisnya. Kita akan memilih proyeksi geografis WJS 1984 sama seperti sebelumnya. Kita akan pilih ini. Oke. Oke. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi SHP jenis tanah yang kita baru saja buat sudah muncul. Apabila kita zoom to layer, belum tampak apa-apa karena kita belum menggambarnya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk menggambar SHP kita. Caranya adalah dengan melakukan start editing. Di menu edit features, terdapat start editing. Ya. Kita tunggu sebentar. Oke, seperti bisa dilihat di sini. Di sini ada menu berjudul editor. Jadi apabila di sini sudah tidak abu-abu, berarti kita sudah bisa mencoba untuk mengeditnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memunculkan menu-menu ini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik di bagian customize. Kemudian di bagian toolbar,
kemudian bagian editor tinggal kita centang. Oke. Ya, kembali pada konteks kita akan melakukan edit save file. Di sini ada jenis tanah, kita klik di sini, kemudian kita tentukan apa yang bakalan kita gambar. Karena kita akan menggambar poligon, jadi kita klik di poligon. Oke. Sebagai contoh, kita akan menggambar salah satu deskripsi di sini. Kita akan menggambar save file untuk tanah aluvial coklat kekelabuan. Jadi untuk jenis tanah aluvial coklat kekelabuan berada di bagian ini. Jadi kita akan memulai menggambar menggunakan poligon seperti tadi. Ya, jadi proses ini cukup membutuhkan ketelatenan, kesabaran. Jadi kita juga harus mengusahakan agar save file yang kita gambar cukup sesuai dengan data apa yang kita jadikan sumber. Ya. Ya, satu tambahan, apabila kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan undo pada menu di sini atau dengan mengetik Ctrl Z di keyboard pada perangkat yang kita gunakan. Ya, jadi kita hampir selesai. Ya, apabila kita selesai, kita bisa tinggal klik 2 kali. Ya, dan seperti itulah save file yang baru saja kita gambar. Bentuknya seperti ini untuk save file tanah aluvial. Ya, jadi ini adalah save file polygon. Jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat save file jenis lain, yaitu bentuk polyline. Caranya cukup sama seperti save file ini. Pertama-tama kita buka ARC Catalog. Kita klik New, Save File. Kita akan mencoba untuk menggambarkan sungai. Ya, untuk feature type kita mengganti polyline. Kemudian untuk special reference kita akan ganti menjadi WGS 1994. Oke. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Ya, di sini sudah ada save file sungai muncul. Jadi di sini kita bisa mengganti simbolnya sesuai dengan keperluan kita. Jadi untuk sungai kita bisa gunakan ini. Kita bisa pilih ukurannya juga. Kita klik OK. Oke, kita akan melakukan zoom in. Ya, sebagai contoh, kita akan mencoba menggambarkan sungai yang ada di sini. Caranya juga sama seperti tadi. Start editing. Oh ya, sebelumnya kita harus untuk editing sebelumnya kita akan stop editing. Kemudian kita save. Ya, oke. Kemudian baru kita bisa memulai start editing. Ya, kita zoom agar sesuai dengan skala yang bakalan kita gambar. Ya, kemudian kita klik sungai di sini di bagian create feature, kita pilih construction tool, kita akan pilih line.
Dan sekarang kita tinggal menginput titik-titiknya atau vertexnya. Jadi selain untuk sungai, polyline juga bisa digunakan untuk menggambar batas-batas dan juga menggambar jalan raya. Oke, seperti itulah dia bentuk sungai yang baru saja kita gambar. Kemudian kita akan klik stop editing dan save. Oke, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk jenis tanah di sini kita akan coba untuk mengganti warnanya agar sesuai. Kita akan memilih warna ini. Oke, seperti itulah tampilannya. Oke, kemudian untuk jenis save file yang ketiga adalah titik. Caranya cukup sama seperti tadi. Art katalog, folder tujuan, new, save file. Kita akan mencoba lokasi desa. Kemudian kita klik Geographic Coordinate System, Word, WGS 1994. Oke. Iya, kita bisa matikan ini lagi. Oke, seperti kita lihat lokasi desa sudah muncul di situ. Kita klik kanan, kemudian kita klik bagian edit feature, start editing. Lokasi desa lagi, add point. Oke, jadi kita akan mendapatkan titik untuk beberapa lokasi desa yang ada di sini. Bisa dilihat di sini ada desa Bentek. Kita tambahkan sini 1. Kemudian desa Pemenang. Kemudian desa Lekong. Desa Cupet. Oke, kita baru saja menggambarkan 4 titik. Ya, kemudian untuk selesai kita bisa melakukan stop editing. Oke, jadi sekian proses digitasi yang kita lakukan. Jadi kita bisa lihat kita sudah menciptakan 3 save file di sini, yaitu lokasi desa, sungai, dan jenis tanah. Kemudian kita bisa mencoba untuk mencabut overlay-nya. Oke, seperti bisa dilihat di sini, ini adalah bentuk dari ketiga save file tadi yang baru saja kita buat. Oke, sepertinya sekian. Kemudian kita akan mencoba melakukan save. Kita bisa meng-save project kita yang baru saja kita lakukan ke dalam bentuk MXD agar bisa dilanjutkan di kemudian hari. Oke, sekiranya sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.